Hai Psycho Friends, advokasi di sini. Selamat datang kembali nih di podcastnya Mahasiswa Psikologi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Citra. Nama aku Hawa. Kami kembali menyapa teman-teman semuanya. Oke, nah Psycho Friends, di episode kali ini nih, kita tuh akan membahas tentang perjalanan memahami, merawat, dan mendampingi anak autis dari dua perspektif, dari orang tua dan dari sisi psikologinya. Benar sekali. Nah, autisme sendiri adalah kondisi perbedaan perkembangan yang memengaruhi cara anak berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan memahami lingkungan sekitarnya. Karena itu, mendampingi anak autis bukan hanya soal terapi dan penanganan klinis, tetapi juga tentang proses emosional, penerimaan, dan dukungan penuh dari keluarga. Melalui dua perspektif ini, kita ingin melihat autisme secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi ilmu saja, tetapi juga dari pengalaman nyata orang tua. Yuk simak perbincangan kita hari ini di program Psychotalk. Oke, nah yang pertama nih dari sisi psikologi itu sendiri ya, Psycho Friends, telah hadir bersama kita seorang psikolog yang aktif dalam praktik dan pendampingan, khususnya dalam bidang psikologi klinis, dan juga Bu Citra ini dosen kita nih teman-teman dari Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, mungkin boleh dimulai dari Bu Citra. Terlebih dahulu, boleh memperkenalkan diri nih Bu, dan sedikit bercerita, akhir-akhir ini aktivitas apa sih yang biasanya Bu Citra lakuin gitu? Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Citra Tias Lasmandita, saya juga seorang psikolog maupun dosen praktisi di Universitas Setiabudi. Kegiatan akhir-akhir ini tentunya mengajar, sudah pasti gitu ya. Selain membimbing mahasiswa, saya juga aktif di klinik tumbuh kembang anak, tentunya juga membersamai anak-anak spesial gitu ya, baik itu autis, ADHD, Down syndrome dan lain sebagainya gitu ya, banyak. Dan memang saya juga selain itu aktif di kegiatan masyarakat, pengabdian, dan juga kegiatan-kegiatan lain, mungkin gitu. Wah, Psycho Friends, dosen kita satu ini benar-benar sibuk banget ya, hektik banget ya Bu, berarti ya kegiatannya. Ya, dan yang kedua yang tidak kalah menariknya teman-teman, telah hadir juga Bapak Budi yang dengan penuh keberanian dan ketulusan hatinya bersedia berbagi cerita perjalanan melindungi buah hati tercinta. Boleh juga memperkenalkan diri ya Bapak Budi, mungkin sedikit bercerita tentang peran jenengan sebagai orang tua dan keseharian bersama buah hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Utomo, orang tua dari Bagus Tatit Cahyo Utomo yang sekarang usianya sudah 33 tahun. Sekarang profesi saya pensiunan atau purnawirawan dari Angkatan Udara. Sekarang kegiatan saya hanya mengasuh anak, ngantar jemput terapi, kemudian di rumah itu membersamai anak saya yang terkena autis. Saya kira itu dari saya. Baik Pak, oke, terima kasih banyak atas responnya Bapak Budi dan Ibu Citra. Senang sekali rasanya bisa mengenal lebih dekat bersama dengan Bapak dan Ibu Citra. Ya, betul sekali nih Psycho Friends. Nah, dari perkenalan tadi ini, kita sudah bisa melihat nih bahwa tema kita hari ini memang sangat dekat dengan pengalaman dan juga keilmuan yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Betul sekali teman-teman. Untuk membuka diskusi ini, kita akan masuk ke segmen pertama nih teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu, karena seringkali mendengar istilah autisme, tapi belum tentu semua benar-benar memahami maknanya secara tepat ya. Nah, betul banget tuh Kak Hawa, karena kan kebanyakan dari teman-teman tuh kayak masih kurang paham nih autisme itu seperti apa gitu. Nah, oke, seringkali nih Psycho Friends, kita mendengar istilah autisme itu namun masih banyak yang melihatnya sebagai sebuah hambatan. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Ibu Citra. Secara klinis, bagaimana sih Bu cara kita untuk bisa mengubah cara pandang dari kekurangan menjadi perbedaan perkembangan? Oke, mungkin semuanya harus didasari dari pemahaman yang sama dulu ya, terkait autisme sendiri. Mungkin bukan cuma autisme tapi anak special need gitu ya, anak berkebutuhan khusus. Bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu kan sama ya,
diciptakan oleh Tuhan sama, hanya mungkin anak-anak spesial ini mendapatkan suatu anugerah atau karunia yang berbeda gitu. Khusus untuk autisme sendiri memang ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan dengan anak-anak lain, terutama di segi sosial dan motorik gitu ya. Biasanya memang anak-anak autis ini sangat terlihat sulit untuk bersosialisasi atau berkumpul, bergabung dengan orang-orang lain, khususnya orang-orang yang mungkin di luar lingkungan keluarganya. Segi motorik juga biasanya sangat mengalami perubahan atau perkembangan yang berbeda gitu ya, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Cara pandang kita tentunya sangat mempengaruhi bagaimana kita menangani gitu ya. Ini udah anak spesial, kita harus punya penanganan yang tepat juga gitu ya. Sebagai caregiver umum, kalau caregiver utama kan biasanya orang tua dan keluarga, kita harusnya punya pola pikir yang tidak terlalu melihat kekurangannya, karena pada dasarnya setiap orang itu punya kelebihan. Nah, gimana cara kita melihat kelebihannya? Memang kita perlu melihat dari segi yang tidak seperti orang umum. Memang kalau memaksakan masyarakat melihat dengan cara pandang yang sama itu sulit ya, karena lapisan masyarakat kan berbeda-beda, generasinya juga berbeda-beda. Makanya kita hanya fokus, kalau bisa fokus ke lingkungan yang kecil dulu saja gitu. Gimana caranya? Memang caranya kita perlu tahu dulu nih, kebiasaan umum anak-anak autis itu seperti apa. Biasanya gejala umum yang paling terlihat itu kan sulit untuk kontak mata dan komunikasi gitu ya. Nah, stigma masyarakat umum itu mengatakan ketika anak tidak bisa diajak komunikasi, sulit memahami instruksi, itu kan dianggap, mohon maaf, anak bodoh gitu ya. Padahal menurut data dan penelitian atau mungkin faktanya, tidak semua anak autis itu memiliki IQ yang di bawah rata-rata. Banyak juga bahkan yang di atas rata-rata gitu ya. Cuman memang tidak terstimulasi, tidak terfasilitasi dengan baik gitu. Dan selain itu, selain tadi kontak matanya yang buruk, ada juga gejala motoriknya biasanya sangat aktif, hiperaktif. Stigma masyarakat umum ketika anak aktif itu dianggap nakal gitu ya, karena tidak bisa dikendalikan, sulit dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Hiperaktif itu bukan nakal gitu ya. Hiperaktif itu memang gejala yang umum muncul di anak autis. Dengan memahami gejala-gejala umum ini, kita akan lebih berpikir menggunakan sudut pandang inklusi gitu, dan kita mempunyai pola pikir yang lebih mewajarkan atau menormalisasi bahwa ya memang anak autis memiliki gejala seperti itu bukan suatu hal yang menandakan mereka bodoh atau nakal, tapi memang mereka memiliki hambatan gitu, dan hambatan itulah yang seharusnya kita bantu, bukan malah kita celah gitu ya, seharusnya gitu. Cuman memang kan untuk memberikan pemahaman ke seluruh orang tidak mudah, makanya yang fokus yang utama harus diberikan pemahaman itu adalah internal keluarga dulu gitu. Mungkin gitu sih. Oke, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan dari Bu Citra ini tentang arti autisme dari pandangan psikologi klinis itu ya, Psychofriends. Iya, saya sangat setuju sekali Bu dengan yang Ibu katakan internal dulu. Karena kita juga sudah hadir berangkat dari pemahaman bahwa ini adalah perkembangan, perbedaan perkembangan. Setiap orang tua tentu punya momen sadar yang berbeda-beda. Untuk Pak Budi, kapan pertama kali menyadari perbedaan itu pada buah hati, dan jujur apa yang dirasakan pada saat itu, Pak? Anak saya lahir tahun bulan Oktober 1 Oktober 1993. Tumbuh normal sampai umur 3 tahun. 1996 itu anak usia 3 tahun itu anak itu panas kemudian muntaber. Sempat saya bawa ke rumah sakit itu 2 hari 1 malam itu opnam. Pulang dari rumah sakit setelah sembuh itu hipernya muncul. Jadi tidur jam 2 malam, jam 4 pagi bangun. Kemudian keliling, naik meja, naik kursi, nggak mau berhenti. Terus kemudian yang jadi masalah itu bicaranya semakin hilang. Waktu itu bicaranya semakin hilang. Terus kalau dipanggil dia nggak mau, kayak nggak dengar gitu. Tapi anehnya kalau dia itu dengar suara iklan dari TV yang dia suka, dia lari mendekat ke TV. Nah, balik lagi main gitu.
Akhirnya saking bingungnya, saya bawa ke dokter THT, cek itu apa, yang itu telinga normal semua. Tambah bingung waktu itu. Waktu itu tahun 96. Terus saya kembali ke dokter spesialis anak, katanya nggak apa-apa, nanti bisa bicara sendiri, bisa normal sendiri. Saya tunggu-tunggu sampai tahun 98 itu nggak ada perkembangan, tetap saja seperti itu. Ya, orang tua waktu itu sempat shock, saya, istri saya shock juga. Termasuk orang tua saya, jadi kakek neneknya anak saya datang, dibawa sama orang tua saya berobat ke Surabaya, ke Malang. Akhirnya tetap nggak berhasil, tambah bingung ya akhirnya, karena kan perkembangan teknologi belum semaju sekarang waktu itu. Terus mengenai literasi, mengenai autis juga nggak ada. Terus 98 waktu itu ada kerusuhan di Solo, saya baru tahu ada YPAC di depan Grand Mall itu. Saya bawa ke sana, diperiksa dokter, autis. Bingung saya, autis itu apa? Waktu itu belum ada yang tahu. Akhirnya dikasih penjelasan gini, harus terapi. Akhirnya terapi di YPAC itu, OT, terus sama speak terapi, sama 3 kalau nggak salah, sama OT, okupasi terapi, sama speak terapi, dua itu. Seminggu 3 kali. Setelah itu dalam perkembangannya muncul sekolahan autis itu. Pertama Fajar Nugraha, Jogja, penuh. Terus saya akhirnya sempat dinas luar ke Bandung. Setelah pulang itu di Solo ada namanya Alamanda, sekolahan autis, tak masukkan ke situ. Akhirnya perkembangannya bagus, tertata akhirnya. Dari situ ya kalau dibilang orang tua ya karena anak baru pertama, sebagai orang tua juga, orang tua saya itu cucu pertama, semua pada, terus dari pihak istri saya juga cucu pertama, akhirnya semua support semua akhirnya. Jadi nggak ada kok yang negatif, nggak ada, semua pada support semua, berupaya untuk mencarikan pengobatan supaya anak ini bisa sembuh. Tapi seiring kurun waktu akhirnya kan ketemu dokter-dokter, ketemu psikolog, kemudian ketemu sekolahan-sekolahan yang lebih bagus, akhirnya anak saya bisa masuk sekolah itu dari sisi ini anak, belum dari sisi pekerjaan di lingkungan kantor. Saya tinggal terapi anak, istri saya juga bekerja, ditinggal terapi anak, pasti di kantornya akan ada sesuatu di situ. Akhirnya saya kasih pemahaman, tidak gampang juga mengasih pemahaman orang kantor karena sangkut pautnya dengan pekerjaan, tanggung jawab. Akhirnya suatu saat ada acara-acara non formal di kantor, anak saya bawa. Akhirnya ketahuan, loh anakmu kok seperti itu. Saya jelaskan, baru saya bisa jelaskan. Kalau saya menjelaskan langsung tanpa lihat anak saya nggak mungkin. Misalnya, akhirnya pas acara yaitu arisan lah, acara apa di kantor tak bawa, baru tahu. Terus kemudian pada tanya, oh anaknya seperti, ya udah kalau gitu. Jadi pagi habis apel pagi, kalau di TNI kan ada apel pagi, saya minta izin keluar ngantar anak, boleh. Ya dari situ baru bisa agak sedikit reda lah ketegangan di kantor itu. Istri saya juga gitu. Jadi akhirnya, anaknya sudah, urusi anaknya dulu aja. Nggak apa-apa, agak lumayan. Terus kemudian saya tinggal di asrama. Kiri kanan udah tahu semua, karena di kiri saya itu seusia anak saya juga, kelahiran 93, hanya beda bulan. Depan rumah juga kelahiran 93, tapi beda bulan. Jadi orang tuanya itu pada support semua, yang satu lingkungan. Pernah suatu saat tuh anak saya lepas, hilang. Anak-anak itu pada nyari, baru terus ngasih tahu saya, Pak, itu putranya di dekat rumah sakit TNI AU. Jadi ternyata udah ditungguin sama anak-anak kecil itu, di situ dipegang. Saya ke sana, tak ambil. Ya, yang jadi masalah begitu saya pensiun harus pindah rumah, kan lingkungan baru. Nah di situ, wah ini kalau anak saya lepas nanti bagaimana? Pikir saya di situ. Tapi akhirnya bisa juga teratasi. Yaitu akhirnya kiri kanan pada tahu. Yaitu saya kalau pas ada kerja bakti saya ikut, kegiatan-kegiatan 17 Agustus saya ikut, saya sama istri, anak tak bawa. Terus kegiatan-kegiatan misalnya
kegiatan keagamaan misalnya Idul Fitri, kurban, nah, pada tahu, udah Pak, putranya dibawa ke pulang aja gitu. Akhirnya lama tegur sapa sama kiri kanan, anak saya lepas dipegang sama dia, sama tetangga itu. Biar nanti tak teleponnya bapaknya, biar datang, biar diambil gitu. Yang semula itu saya khawatir, akhirnya bisa terpecahkan di situ. Itu diantaranya seperti itu. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain, permasalahan yang lain mungkin kalau diceritakan banyak sekali. Saya kira itu dulu saja. Terima kasih banyak Pak Budi. Nah, dari cerita Pak Budi ini teman-teman bisa dilihat betapa hebatnya, yang luar biasanya ya keluarganya dalam mendukung anaknya. Untuk pengalamannya sangat berat ya Pak ya sebenarnya ya. Cuman dari banyaknya dukungan dari keluarga itu yang membuat kita tuh semakin yakin dan percaya untuk bisa ini tuh bukan suatu masalah gitu ya, yang bukan suatu masalah yang besar gitu. Oke, nah Psycho Friends, dengan mendengarkan cerita Pak Budi tadi, tentu ada proses batin yang sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, di antara sekian banyak fase, mana nih yang menurut Pak Budi itu yang paling berat untuk dilewati dan apa yang akhirnya membuat Pak Budi untuk tetap berdiri? Banyak. Jadi contoh saja, kemarin anak-anak pada lulus SMA. Anak saya juga lulus SMA, tapi di SLB autis. Mereka ada yang sekolah kedinasan, ada yang jadi TNI, ada yang... Tapi saya pusing, setelah SMA mau kemana anak saya ini? Itu diantaranya itu. Kemudian temannya anak saya yang seusia itu nikah. Saya datang, istri saya, anak saya datang itu pernikahan jagung kalau bahasa Jawanya itu ikut. Istri saya juga diem gini, tak kasih tahu, udah nggak usah dipikir. Pasti itu ada. Ibaratnya andai kan anak saya normal, saya udah punya cucu, kan pikirnya seperti itu. Itu diantaranya seperti itu. Tapi kan hal seperti itu kita harus flashback diri sendiri. Kita harus lebih, siapa yang mau jadi punya anak seperti itu? Nggak ada yang mau. Ini anugerah Tuhan yang harus kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Akhirnya lama-lama juga sudah happy aja. Yang penting dalam rumah tangga, anak bisa tertawa, istri bisa tertawa, saya bisa tertawa dalam satu rumah, itu sudah bagus, itu sudah positif. Jadi jangan sampai misalnya terus dipikir sampai bahasa Jawanya ngerantes, yang terus menerus, itu justru kita negatif di situ. Berarti perang batin itu pasti ada, tapi perbedaannya tergantung kita cara menghadapinya gitu ya Pak. Nah, melihat perjuangan Pak Budi tadi, saya jadi penasaran dari sisi psikologisnya nih Bu. Sebenarnya Bu Citra, wajarkah perasaan campur aduk itu? Dan bagaimana psikologi memandang fase penerimaan orang tua dalam proses ini? Wajar banget ya, karena jangankan mendapatkan anak spesial ya Pak ya, mungkin kejadian sepele aja kita juga shock itu kan biasa gitu ya. Kalau dalam psikologi sendiri ada beberapa fase yang umum dialami. Yang pertama itu pasti ketika mendapatkan diagnosa itu terutama ya Pak ya. Diagnosa autis itu pasti pertama shock, kaget, nggak percaya, pasti menolak dulu pertama gitu ya, denial. Kita berusaha cari second opinion, mungkin salah kali dokternya gitu ya, dan lain sebagainya. Kita berusaha cari informasi yang lain yang gimana caranya membuktikan bahwa diagnosanya itu salah gitu ya. Nah, sekian lambat laun melihat kondisi anak, pasti orang tua juga nggak tega, akhirnya lebih fokus untuk ke pengobatan. Gimana caranya mencari informasi terus menerus, akhirnya mungkin bergening, tawar menawar gitu ya. Kadang ada masanya di mana mungkin pas kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya Pak ya, kan ada kadang melting ya Pak ya, kadang pas lagi terlalu banyak stimulus, kadang kan dia crowded mungkin ya secara otaknya, jadi dia sulit dikendalikan. Nah, biasanya itu cukup membuat orang tua juga lelah mungkin dalam kondisi yang seperti itu. Akhirnya mungkin terjadi proses tawar-menawar lagi nih sama Tuhan gitu. Kenapa harus aku dan lain sebagainya. Mungkin jenengan sama istri juga sudah pernah mengalami proses itu gitu ya Pak.
Tapi mungkin kalau di tahap Pak Budi sekarang saya lihat sudah di tahap legowo gitu ya, sudah sangat menerima, positive thinking luar biasa. Dan di sisi lain bisa kita lihat hikmahnya, ternyata rezekinya Pak Budi dan istri itu ada di lingkungan yang sangat suportif, baik itu keluarga maupun lingkungan. Dan itu juga nggak gampang ya Pak, punya tetangga yang baik, punya itu juga tidak semua orang punya gitu ya, punya keluarga. Karena banyak di luar sana yang memiliki anak spesial itu, mohon maaf, dari keluarga besarnya itu tidak support, mungkin saling menyalahkan, wah genetik nih segala macam gitu ya. Banyak saya dapatkan klien juga dia kendalanya ada di keluarganya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau di kondisi Pak Budi luar biasa gitu ya, keluarganya support. Nah kalau di fase seperti itu memang sangat wajar gitu. Pertama pasti shock, terus mulai mencari informasi gimana caranya gitu ya, jatuh bangunnya, terus mulai mungkin tawar menawar. Kalau dalam teorinya Kuberkos sendiri kan memang ada fase denial, terus mulai marah gitu ya, kesel gitu ya, kenapa harus aku gitu ya, merasa bersalah juga gitu. Karena mungkin bisa jadi titik puncaknya kalau di anak jenengan kan mungkin pas panas niku ya Pak ya, mungkin ada perasaan bersalah, kenapa pas panas nggak disegera tangani dan lain sebagainya. Itu titik biasanya ada perasaan bersalah, terus mulai bergening. Nah tahap akhir itu mulai legowo, karena sudah biasanya legowo itu sudah di tahun-tahun kesekian gitu ya, karena melihat kondisi anaknya mau digimanakan lagi gitu ya, fokus melihat ke depan, karena pasti Allah tidak mungkin mentitipkan anugerah seperti itu kepada orang yang tidak tepat begitu ya Pak ya. Pasti ada hikmah yang mungkin sekarang tidak bisa ditemukan di dunia gitu ya Pak ya, ditemukannya nanti tidak di dunia, di akhirat gitu ya. Mungkin itu sih Mbak untuk tahapannya kalau dari sisi psikologis ya. Oke, terima kasih banyak Bu Citra sudah memberikan tanggapan dari sisi psikologisnya. Nah, penerimaan adalah langkah pertama nih, tapi aksi nyata adalah perjalanan yang panjang seperti yang sudah diberikan pengalaman oleh Pak Budi tadi. Nah, untuk Ibu Citra, kalau boleh dijelaskan kembali nih Bu, dengan bahasa yang sesederhana mungkin, apa sih kunci paling penting bagi orang tua dalam mendampingi anak autis sehari-hari? Kalau saya mungkin kan berkaca dari klien-klien saya maupun dari ceritanya Pak Budi tadi nih, sebetulnya kunci utama itu adalah konsistensi dan komitmen, balik lagi gitu ya. Ketika kita sudah menerima konsistensi dan komitmen untuk mungkin mengantarkan terapi rutin ya Pak ya, karena kalau tidak rutin seminggu 3 kali misalkan bolong 2 minggu gitu ya, itu nanti perkembangannya balik lagi ke nol gitu Mbak. Jadi memang harus rutin gitu ya. Kalau misalkan nanti terlewat, misalkan ada acara apa, terus misalnya pas lagi orang tuanya, aduh lagi repot nggak bisa gitu ya, tidak diselaknya kalau bahasa Jawanya, atau tidak disempatkan, itu nanti perkembangan anaknya memang akan berubah gitu ya. Nah makanya kunci utama yang selalu saya tekankan ke orang tua klien atau orang tua anak-anak dengan kebutuhan khusus itu adalah komitmen dan konsistensi. Nah, komitmen dan konsistensi ini juga harus dipegang oleh, seperti yang diceritakan Pak Budi tadi, tidak hanya oleh orang tua inti, tapi keluarga besar dan juga lingkungan itu akan lebih baik gitu ya. Karena kalau cuman keluarga inti, ketika nanti mungkin jenengan sama istri repot kan pasti ada yang handle lainnya ya Pak. Nah, kalau yang handle lainnya itu tidak sejalan, itu nanti akan mempengaruhi perkembangan anaknya gitu Mbak. Jadi komitmen, konsistensi dari seluruh caregiver yang yang bertanggung jawab atas pengasuhan gitu. Itu kunci utamanya. Berarti memang kunci pertama itu dari penerimaan dan kemudian keterbukaan dari orang-orang sekitar dan konsistensi yang akan mempengaruhi perkembangan anak-anak itu gitu Bu. Oke. Berbicara soal hal penting tadi nih Pak Budi, Pak Budi pasti sudah mempraktikannya di rumah. Dari rutinitas harian, pendampingan sederhana apa yang dampaknya itu ternyata paling besar. Dan sejujurnya, tantangan apa yang paling sering muncul di kehidupan sehari-hari Pak? Ini misalnya waktu rutinitas biasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus jangan sampai lepas dari pengawasan. Kita juga mensupport dia sambil mengajari, kan itu bina diri misalnya. Misalnya buang air kecil di mana, terus kemudian buang air besar di mana, mandi, makan, itu tidak gampang. Anak autis terkadang buang air kecil sembarangan,
masih banyak di sekolahan itu kadang sampai dibimbing sama gurunya. Kalau untuk bagus berapa kali sampai 1 bulan lebih itu untuk toilet training itu. Iya, toilet training saya ajari. Kemudian makan juga gitu. Makan kan cenderung langsung ditelan. Ditelan. Kemudian ada tips dari orang tua, tukar pikiran waktu itu, dikasih kerupuk yang kecil-kecil itu ditaruh di sendok, disuapin. Kan dia mau nelan, nggak mungkin kemudian dikunyah. Bisa. Akhirnya tatap mata kan nggak bisa, kontak mata. Akhirnya setiap mau nyuapi gini nggak gitu baru dimasukkan. 1 piring berapa kali kontak mata. Nah, itu dari makan. Kemudian tidur juga gitu. Yang awalnya tidurnya kacau anak autis itu. Akhirnya jam 10 TV saya matikan, lampu saya matikan, tidur. Awalnya dia nggak tidur, tapi lama-lama tidur. Tidur pagi subuh bangun. Seneng saya. Tapi efeknya begitu ada tamu belum pulang jam 10 malam lampu dimatikan semua, TV dimatikan. Jadi nggak segampang, nggak semudah itu. Anak autis kayaknya seperti robot. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi ada bagusnya juga ada ininya. Berangkat sekolah juga gitu. Lewat rutenya harus itu. Nanti kalau pindah rute marah kan. Akhirnya saya ganti-ganti rute setiap hari. Makan juga begitu. Makan maunya itu nasi, keripik paru, sudah itu seneng dia kriuk-kriuk. Diganti pakai sayur nggak mau. Akhirnya saya membuat jadwal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Jadwalnya ini tak tempel di dapur. Senin sayurnya ini. Akhirnya istri kan gampang untuk. Nanti akhirnya dia bisa rotasi, makan bisa rotasi. Jadi menembus itu, membuka blokir stereotipnya dia. Itu banyak sekali. Jadi akhirnya semakin kesini itu semakin bisa diarahkan. Kemudian saya ajak jagung. Kalau pas ada nikahan ada apa itu sudah mulai bisa. Senangnya musik. Kalau pas ada musik di tempat hajatan itu saya senang, tapi begitu giliran apa itu pidato marah, sempat langsung berdiri teriak. Orang juga pada lihat saya ya udah diam aja. Memang seperti ini. Ya, akhirnya lama-lama udah tahu. Teman-teman juga ketawa semua. Anaknya Pak Budi, biarin aja nggak apa-apa. Itu diantaranya seperti itu. Jadi itu tidak mudah juga. Itu dari orang tua juga harus betul-betul itu. Mental. Iya, komitmen juga harus berkelanjutan, konsisten. Kalau nggak konsisten nggak akan bisa. Saya kira itu Mbak dari pengalaman Pak Budi tadi itu begitu luar biasanya ya Kak ya, bisa menghadapi beberapa tantangan dan begitu ya itu ya tadi ya tidak terlalu mudah lah untuk warga untuk bisa menerima dan mengalami kejadian tersebut ya. Betul sekali Kak. Nah, oke, tantangan ini tuh emang tentu tidak bisa untuk dipikul sendiri ya Pak ya. Nah, menurut pandangan profesional Ibu Citra dan pengalaman nyata dari Pak Budi, seberapa krusial sih peran keluarga besar dan masyarakat agar anak-anak kita itu tidak merasa sendirian? Mungkin bisa terlebih dahulu dari Ibu Citra. Seperti yang sudah dijelaskan dari kisahnya Pak Budi tadi aja ya, itu sangat luar biasa gitu ya. Contohnya pas anaknya sempat hilang dari rumah itu ya Pak ya. Betul. Itu kalau nggak ada support tetangga itu mungkin sulit sekali kan gitu kan. Karena kan anaknya sulit untuk mengkomunikasikan dengan lingkungan ya Pak ya. Dia sendiri mungkin bingung gitu kan harus gimana. Nah, kita untuk mencari itu kan juga sulit gitu ya. Itu contoh sepele aja gitu ya. Makanya support dan dukungan lingkungan itu sangat luar biasa. Sesepele kalau misalkan anaknya pas tantrum tidak ikut mengintervensi itu aja juga udah luar biasa gitu ya. Makanya itu juga tidak mudah gitu. Pemahaman dari berbagai lapisan masyarakat itu juga tidak mudah. Itu sih. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan pengalaman dari Pak Budi tentang tantangannya ya Pak. Lalu pengalaman Pak Budi sendiri itu agar anak-anak tidak merasa sendiri itu bagaimana ya Pak? Waktu masih kecil sih dia sajak teman-teman sebayanya keluar, dia tak keluarkan, ikut main di asrama itu. Pada naik sepeda semua, anak saya juga naik sepeda, tapi sambil saya awasi. Ya. Tapi begitu seiring waktu mereka udah besar, sudah ini, mereka punya teman sendiri, nggak mungkin anak saya bergabung.
di situ ada problem. Nah, di situ saya akhirnya anak ini senangnya apa gitu. Pas kebetulan di lingkungan saya sekarang kan saya tinggal di perumahan di Ngasem itu, saya ada orang karaokean di lingkungan itu. Anak saya berarti suka musik, tak ajak ke situ gitu. Terus orang-orang pada selesai karaokean kemudian nongkrong, tak ajak nongkrong di situ sambil saya tungguin, karena nggak mungkin saya taruh di rumah terus, nggak mungkin. Ya dia dengarkan orang ngobrol itu senang. Nah di situ. Meskipun tidak bisa tapi tetap sama saya awasi, nggak mungkin saya lepas. Iya, selalu saya awasi. Dia bapak-bapak pada ketemu ngobrol terkadang di pos kamling, dengan saya ajak ke situ. Seneng dia. Nanti setelah bapak pulang, tak ajak pulang, ayo pulang, kita pulang. Di situ dia bisa akhirnya mecah kejenuhan yang ada di rumah itu. Kadang tak ajak keluar, kadang ke mana ya, ke swalayan, ke ini. Coba tak lihat mau antri apa enggak. Memang enggak mau antri ternyata. Konsep antri harus dikenalkan memang ya. Belum bisa. Paham. Akhirnya tetap saya taruh di depan gini, tak pegangin dari belakang. Dilihatin orang saya juga enggak masalah. Enggak apa-apa. Sama istri-istri saya di belakang ketawa, biarin aja. Saya sama anak saya itu antri, tak kasih tahu, ngambil habis itu bayarnya di sini gitu. Biar tahu. Kalau enggak gitu nanti dia di rumah terus berat, saya malah tambah berat. Yang jadi masalah itu satu, saya kan udah tua, istri udah tua, anak semakin dewasa, anak satu-satunya. Misalnya ya ini saya nggak ada, istri nggak ada, anak saya ini yang jadi masalah sampai sekarang. Selama ini untuk mengatasi itu saya tetap, yaitu agama yang diperkuat. Berdoa supaya di jalan yang terbaik untuk keluarga saya. Ini termasuk keluarga, kalau dibilang orang-orang awam bilang keluarga normal, bapak ibu anak. Tapi enggak apa-apa. Jadi saya tetap masih punya sandarannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan untuk orang tua Pak yang baru saja. Ya. Tua yang putranya itu diterima, memang awalnya memang itu menolak, kemudian nggak terima lah, kemudian saling menyalahkan, mungkin keturunan dari sini nggak perlu, saya bilang itu diterima. Kemudian kan biasa setelah itu anak kena autis itu mesti belanja diagnosa sana kemari, kemudian yang paling penting bergabung sama orang tua sesama yang anaknya autis, itu nanti di situ baru ketemu. Jadi misalnya masuk ke sekolahan seperti Mitra Ananda atau sekolahan-sekolahan yang lain, kemudian saling ketemu dengan orang tua yang anaknya menderita autis. Di situ nanti akan ada tip-tip khusus, kemudian rasa sadar itu muncul. Gitu. Dan dari sisi ahli nih Bu, di hari autisme ini, apa pesan Bu Citra untuk masyarakat agar dunia ini menjadi tempat yang lebih ramah bagi mereka? Oke. Mungkin yang pertama adalah stop stigma ya. Stop stigma, kalau misalkan tidak bisa membantu sama sekali, setidaknya diam dan tidak bereaksi apapun. Itu sudah sangat membantu orang tua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik. Mungkin itu singkat dari saya, stop stigma dan diam gitu ya ketika tidak bisa melakukan apapun. Mungkin itu sembari juga sedikit untuk orang tua yang mungkin sedang mengalami diagnosa yang tidak menyenangkan ya Mbak ya, tambahan. Mungkin kondisi yang dialami sekarang itu bukanlah akhir dunia gitu ya, bukanlah akhir kehidupan jenengan semua gitu ya. Masih banyak tantangan dan peluang yang di depan yang sudah menunggu, terutama adalah anak jenengan ini yang sangat mengharapkan bantuan jenengan gitu ya. Dia hanya berharap dan berapa ya, karena kan anak autis itu hanya berfokus pada orang tuanya gitu ya. Kalau jenengan tidak mau untuk berusaha dan hanya terus berpasrah pada keadaan seperti yang diceritakan Pak Budi tadi, ngerantes gitu ya ibaratnya, anak jenengan nanti mau jadi apa gitu. Jadi fokusnya lebih ke depan, stop melihat ke belakang,
dan cari solusi terbaik gitu. Oke. Nah, ini sangat luar biasa ya podcast kita hari ini teman-teman. Dan kita juga kedatangan narasumber yang nggak kalah kerennya juga dari pengalaman dari Pak Budi tadi dan dari sisi psikologi dari Bu Citra tadi juga. Nah, terima kasih banyak ya Bu Citra, Pak Budi atas percakapan yang sangat membuka hati dan pikiran kita hari ini. Khususnya untuk Bu Citra, terima kasih atas perspektif klinis dan ilmu yang dibagikan. Penjelasan Ibu itu bisa mengingatkan kita bahwa pemahaman yang benar adalah kunci untuk memanusiakan perbedaan. Nah, terima kasih telah menjadi jembatan ilmu bagi kami semua, Ibu, para psychofriends juga yang nantinya lihat video ini. Iya, betul sekali Kak. Dan tidak lupa untuk Pak Budi, terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah bersedia membuka ruang hati dan berbagi cerita perjuangan yang tidak mudah ini. Pak Budi bukan hanya orang tua yang hebat, tapi pahlawan bagi putranya. Ketulusan Bapak Budi hari ini pasti menjadi kekuatan bagi orang tua lain yang pengalamannya sama seperti Pak Budi, yang sangat luar biasa, yang mungkin sedang merasa sendirian. Nah, oke, Psychofriends, perjalanan ini tuh mungkin panjang ya, tapi seperti yang kita pelajari hari ini, kita tidak harus menjalaninya sendirian. You never walk alone nih. Ya, betul nggak, benar Kak Hawa? sekali nih. Boleh ya dijadiin kata-kata hari ini ya teman-teman. Ya, selamat Hari Peduli Autisme Sedunia. Mari kita bangun lingkungan yang tidak hanya sekedar mengerti, tapi benar-benar menerima dan merangkul. Oke, kita tutup kesempatan pada hari ini. Sampai jumpa di Psycho Talk selanjutnya.